Shalom, perkenalkan nama saya Katrina juga Prank, NIM 1903050, mahasiswa Universitas Widya Semarang akan melakukan pemeriksaan pasca ORIF pada fraktur sepertiga distal femur. Oke, jadi yang pertama saya akan melakukan anamnesis dulu ya. Halo, selamat siang Bu. Siang. Perkenalkan saya Katrina juga Prank, fisioterapi yang akan menangani Ibu saat ini. Sebelumnya saya akan mendata diri pribadi Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Repni. Repni ya. Sekarang umur berapa Bu? 40 tahun. 40 tahun. Kalau alamat tempat tinggalnya di mana Bu? Tangga Madita. Tangga Madita ya. Kalau pekerjaan sehari-hari Ibu apa? Pekerjaan saya petani. Petani ya. Kalau boleh tahu apa yang dirasakan Bu? Tolong diceritakan. Oh, nyeri di bagian sini. Bagian kiri ya Bu? Ya, Itu nyeri. Nyeri ya. Lalu kenapa bisa terjadi? Itu gimana ya Bu? itu awalnya saya pergi ke sawah. Lalu terpeleset di pematang. Sampai kaki saya sulit digerakkan dan saya dibawa ke rumah sakit. Lalu dilakukan rongseng. Dilakukan rongseng ya Bu? Ya, Ini jatuhnya sudah berapa lama ya Bu? sudah 2 minggu yang lalu. Ini 2 minggu yang lalu ya. Pada saat apa Ibu merasakan nyerinya itu? Kalau saya angkat kaki terasa nyeri. Nyeri ya kalau diangkat. Ya Bu. Berarti pada saat bergerak ya. Lalu untuk memperingan rasa sakitnya itu Ibu melakukan apa aja? Kalau saya istirahat, nyerinya berkurang. Berarti istirahat ya Bu? Ya, Sebelum ke sini sudah pernah berobat nggak? waktu saya jatuh langsung dibawa ke rumah sakit dan baru kali ini datang ke sini lagi. Berarti dari jatuhnya itu dibawa ke rumah sakit. Lalu baru kali ini datang lagi ya ke fisioterapi. Ya, Mungkin dari keluarga ada yang sakit seperti ini nggak? tidak ada juga Bu. Nggak ada. Selain sakit ini, apakah ada sakit lainnya juga nggak? Tidak ada. Nggak ada ya. Kalau di tangan atau di bagian lainnya ada yang rasa nyeri nggak? Tidak ada, hanya di sini saja. Berarti sini doang ya di kaki. Tadi sebelumnya Ibu mengatakan bahwa di rongseng ya. Apakah Ibu membawa dokumentasinya nggak? Ada, ini hasilnya. Ya ini ya. Ini surat dari rumah sakit lama. Oh ini rumah sakit lama ya. Ini bagian distal ya, sebelah kiri ya Bu. Ya, Ini surat dari rumah sakit lama ya. Oke, makasih ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan vital sign ya Bu, atau pemeriksaan tensi, pemeriksaan nadi dan pernapasan ya Bu. Yang pertama, pemeriksaan tekanan darah atau tes tensi ya Bu. Tensi ya Bu. menolong gonggon. Kurang baru.
Oke, terima kasih ya Bu. Selanjutnya pemeriksaan nadi. Tensinya normal ya Bu. 120/80 ya. Oke, selanjutnya pemeriksaan nadi. Ini perhitungannya selama 1 menit ya. Selanjutnya pemeriksaan respirasi atau pernapasan. Bu, tangannya di dada ya Bu, seperti ini. Sama juga hitungannya 1 menit. Selanjutnya untuk pemeriksaan suhu dengan menggunakan termometer. Termometernya kita letakkan di bagian aksila ya. Permisi ya Bu. Bajunya dibuka sedikit ya Bu, nggak apa-apa kan? Pemasangan termometernya di bagian aksila atau di ketiak. Tunggu sampai termometernya bunyi ya. Oke, didapatkan hasil 35,8 derajat Celcius. Berarti masih normal ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Ada 3, yaitu inspeksi statis, inspeksi dinamis, dan palpasi. Bu, saya lihat kakinya dulu ya. Aduh, sakit. Sakit ya Bu? Iya. Ini sakit nggak Bu? Ih, sakit juga. Sakit juga ya. Ini saya periksa sedikit ya Bu. Aduh, Sakit ya Bu? Iya. Nah, lurusin dikit. Oke. Selanjutnya pemeriksaan gerak. Ada 3, yaitu gerak aktif, gerak pasif, dan gerak resisted. Untuk gerak aktif, Bu, ini saya kasih contoh pada kaki yang sehat dulu ya. Seperti ini. Coba Ibu melakukan sendiri pada kaki yang sakit. Udah segitu ya Bu, udah sakit. Oke, selanjutnya pada gerakan pasif. Oke Bu, selanjutnya gerakan pasif ya. Saya contohkan dulu pada gerakan yang sehat. Seperti ini ya Bu. Bu, nanti kalau sakit bilang ya Bu. Aduh, sakit. Sakit ya Bu. Oke, selanjutnya resisted atau isometrik. Ini Ibu tahan ya kakinya. Saya gerakan ke atas. Coba Bu. Oke, yang ketiga resisted atau isometrik. Ini tujuannya apakah mampu melawan tahanan ya Bu? Coba Bu ditahan. Sakit ya Bu? Ya. Oke, jadi kesimpulannya Ibu ini ada rasa nyeri di bagian kaki kiri ya Bu. Lalu ada odem, ada pembekakan juga. Pas pemeriksaan kaki Ibu, muka Ibu juga langsung berubah. Nah, untuk fungsionalnya apakah Ibu masih bisa berjalan atau tidak ya Bu? Bisa. Berarti masih bisa ya. Lalu ini juga ada keterbatasan gerak sendi pada bagian distal femur. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan lagi ya Bu. Selanjutnya pengukuran nyeri dengan menggunakan VAS atau visual analog. Jadi tujuan pemeriksaan VAS atau visual analog ini untuk mengetahui seberapa rasa nyeri yang pasien rasakan. Oke Bu,
Ini ada visual analog ya Bu. Ini kegunaannya untuk mengetahui seberapa rasa nyeri ibu. Oke, yang pertama nyeri tekan. Sakit. Sakit kah Bu? Sakit. Oke, coba digeserin seberapa rasa nyeri ibu. Selanjutnya pengukuran nyeri gerak. Ini saya gerakan ya Bu. Sakit. Sakit ya Bu. Oke, coba digeserin lagi ya Bu. Seberapa rasa sakitnya. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran nyeri dengan menggunakan goniometer. Tujuannya untuk mengetahui lingkup gerak sendi pasien. Oke Bu, ini digerakkan ke atas ya Bu. Oke. Selanjutnya saya gerakan ya Bu. Coba diangkat Bu. Ditahan ya Bu. Selanjutnya pengukuran odemo dengan menggunakan midline. Yang pertama, ukur dulu pada bagian kaki yang sehat, jaraknya 5 cm sampai 10 cm. Ini dari tuberositas nyeri. Iya Bu, kakinya diangkat lagi ya Bu. Selanjutnya 10 cm. Isi ya Bu. Kemudian pada kaki yang sakit lagi, isi ya Bu. Selanjutnya 10 cm. Selanjutnya pengukuran dari tuberositas tibia ke arah bawah dengan 10 cm. Ini duluan bagian kaki yang sehat dulu. Angkat dikit ya Bu. Selanjutnya pada bagian kaki yang sakit lagi, siap Bu.
Untuk pemeriksaan selanjutnya kita bisa tanyakan kemampuan fungsional pasien, apakah pasien sudah bisa berjalan dengan baik, duduk, dan aktivitas lainnya. Supaya kita bisa mengetahui bisa diagnosa seperti apa gitu. Selanjutnya untuk diagnosa pasien ada 4, yaitu body structure, body function, aktivitas, dan partisipasi. Untuk tindakan fisioterapi ada 3, yaitu mengurangi bengkak, menambah LGS atau lingkup gerak sendi, dan yang ketiga melatih fungsional. Untuk mengetahui odemnya, kita bisa melakukan kompres dingin, masas, mengelevasikan, dan lain sebagainya untuk otot tersebut. Lalu yang kedua, untuk menambah LGS itu kita bisa melakukan latihan gerak pasif, aktif, dan resisted atau isometrik. Yang ketiga, latihan fungsional. Kita bisa melakukan latihan berjalan, duduk, dan melakukan aktivitas lainnya. Kemudian untuk terapi latihan yang pertama, elevasi, itu dilakukan hari pertama setelah operasi. Itu latihannya selama 2 jam dan istirahatnya 1 jam. Tujuannya itu untuk mengurangi bengkak. Misi ya Bu, ini kakinya saya angkat ke atas. Ini tunggu sampai 2 jam. Kalau sudah merasa nyeri bilang ya Bu. Ya. Selanjutnya ankle pain. Bu, ini kakinya seperti ini ya Bu. Oke, pada bagian yang sakit lagi. Sakit. Sakit ya Bu. Ini dilakukan setelah hari pertama operasi, dilakukan selama 2 kali ya Bu. Kemudian untuk latihan statis kontraksi, pasien diminta untuk menggerakkan otot quadriceps dan otot hamstring. Itu latihannya selama 8 kali pengulangan dan itu dilakukan 2 kali sebelum operasi. Selanjutnya latihan assisted, itu pengulangannya selama 10 kali. Kemudian latihan hari pertama, lakukan latihan assisted, yaitu dengan meletakkan tangan kita pada pergelangan kaki pasien sepertiga distal femur. Lalu kita bisa meluruskan dan menekuk kaki pasien. Jika aktif, kita bisa lakukan contoh pada kaki yang sehat dulu. Lalu pasien melakukan pada kaki yang sakit. Yang kedua, latihan pasif, yaitu terapis yang menggerakkan kaki yang sakit dan yang sehat. Selanjutnya latihan kedua. Bu, tangannya seperti ini ya Bu. Oke, nanti saya hitung sampai 6 kali ya Bu. Dalam hitungan ke-6 Ibu langsung duduk ya. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tangannya di belakang seperti ini. Oke. Kemudian latihan hari ketiga. Kita bisa menggunakannya dengan crack atau walker. Bedanya crack sama walker yaitu kalau crack kita bisa meletakkannya di aksila atau ketiak. Sedangkan walker kita bisa memegangnya. Dalam penggunaan crack tidak boleh terlalu ditekan pada aksila. Sebelum latihan, kita bisa tanyakan dulu apakah pasien merasa mual atau pusing dan apakah tensinya masih tinggi atau tidak. Setelah itu, fisioterapi mencontohkan cara jalan dengan menggunakan crack yang benar, yaitu crack mendahului tubuh pasien, lalu diikuti dengan kaki yang sehat, lalu minta pasien melakukannya. Sebelum latihan, kita tanyakan dulu apakah pasien merasa mual atau pusing dan apakah tensinya masih tinggi atau tidak. Setelah itu, fisioterapi mencontohkan cara jalan dengan menggunakan crack yang benar, yaitu crack mendahului tubuh pasien, lalu diikuti dengan kaki yang sehat. Minta pasien melakukannya. Latihan hari keempat, kita bisa melakukan hal yang hampir sama dengan latihan hari ketiga, cuman ditambahkan dengan naik turun tangga menggunakan crack. Caranya untuk naik tangga, letakkan dulu cracknya di atas tangga, lalu kaki yang sehat mengikuti di
atas tangga. Lalu kita meloncat dengan kaki yang sehat. Kaki yang sehat itu ditumpukan dulu di atas tangga, kemudian diikuti dengan tubuh, lalu disusul dengan krek. Begitu selanjutnya. Kemudian untuk turun tangga, kita bisa mendahulukan dulu kreknya, kemudian diikuti dengan kaki yang sehat, baru disusul dengan kaki yang sakit. Dan kita juga bisa menambahkan dengan latihan keluar bangsal. Itu untuk hari keempat. Selanjutnya untuk latihan hari kelima, kita bisa latihan yang hampir sama dengan latihan hari keempat. Kita bisa latihan keluar bangsal, latihan menggunakan krek, latihan naik turun tangga, dan lain sebagainya. Setelah 3 bulan, kita bisa menggunakan latihan weak bearing, yaitu dengan menapakkan kaki yang sakit, tetapi hanya 10-20% dari berat tubuh kita. Cara menimbangnya dengan 2 cara timbangan. Itu kita bisa gunakan pada kaki yang sehat dulu, lalu timbangan yang lainnya untuk kaki yang sakit. Nah, setelah latihan semuanya selesai, kita harus mendokumentasikan dan mencatat. Untuk evaluasinya ada vital sign. Itu ada tes tensi, tes suhu, tes nadi, dan tes respirasi. Untuk tes tensinya didapatkan hasil 120/80 mmHg. Lalu untuk respirasi atau pernapasannya didapatkan 19 per menit. Kemudian untuk tes nadinya didapatkan hasil 70 per menit. Untuk tes suhunya didapatkan hasil 35,8 derajat Celcius. Lalu yang kedua adalah hasil fast atau visual analog. Untuk nyeri tekan didapatkan hasil 6,8. Lalu untuk nyeri geraknya didapatkan hasil 7,7. Pemeriksaan gerak dengan gerakan aktif didapatkan hasil 40 dan mengalami keterbatasan 80 pada fleksi. Untuk gerakan pasif didapatkan hasil 55 dan keterbatasan dalam fleksinya 90. Untuk melakukan pemeriksaan odem dengan jarak 5 cm pada kaki yang sehat didapatkan hasil 34. Lalu untuk jarak 10 cm didapatkan hasil 38. Kemudian untuk kaki yang sakit jarak 5 cm didapatkan hasil 35. Lalu untuk jarak 10 cm didapatkan hasil 40. Kemudian dari tuberositas tibia menuju bawah untuk kaki yang sehat 10 cm didapatkan hasil 30. Lalu untuk kaki yang sakit didapatkan hasil 32. Setelah melakukan evaluasi pada pasien, jangan lupa memberikan edukasi pada keluarga pasien. Terima kasih.